An. Oke. Baik. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Kepada Bapak Ali Akbar dan Bapak siapa mohon yang satunya ya. Yang saya Manaf. Oke, siap. Hmm. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini izinkan saya akan mendemokan ya nama apa aplikasi Aulia Soft untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih ya, Koperasi Desa Merah Putih. Jadi memang sih pada saat ini untuk Koperasi Desa Merah Putih ini belum ada ketentuan pastinya itu harus menggunakan aplikasi Aulia Soft atau harus menggunakan aplikasi lainnya atau mungkin dari pihak kementerian menetapkan juga belum ada putusan resminya. Maka kalau dari kami Aulia Saf ini apabila nanti suatu saat dari kementerian menunjuk kami, insya Allah kami juga sudah siap bersinergi karena kami juga salah satu vendor aplikasi yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, Ah, kami juga Alhamdulillah. sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penyaluran dana kredit usaha mikro, Pak. Jadi koperasi-koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan ke Kementerian Keuangan itu sudah bisa mengajukan karena sudah menggunakan aplikasi Aulia Soft. Nah, dulu salah satu yang dari Sumatera Barat itu koperasi syariah yang bergabung dengan kami awalnya itu enggak tahu Pak tentang Aulia Soft. Nah, pada saat itu dia mendengar ada berita bahwasanya dari Kementerian Keuangan itu menyalurkan kredit usaha mikro untuk koperasi. Minum ya. Nah, jika mengajukan ke sana, dari pihak kementerian mengarahkan tanya sudah menggunakan aplikasi, menggunakan sistem digitalisasi atau belum gitu. Katanya belum. Nah, kalau belum silahkan dibenahi dulu. Nah, kalau mau menggunakan aplikasi silahkan hubungi Aulia Soft. Nah, baru dikasih nomor saya sama pihak kementerian. Pada saat itu langsung menghubungi saya dan pada saat itu juga langsung kita realisasi dan alhamdulillah deal juga tuh dari kementerian. Nah, pengajuannya. Nah, oke. Saya share screen dulu. Oh ya, untuk suara saya bisa didengar dengan baik ya, Bapak? Jelas Pak, jelas Pak An. Oke, oke. Khawatirnya nanti saya sudah bicara panjang lebar, Bapak kurang bisa mendengar. Nah, kita harus ngulang lagi deh. Siap, siap. Jelas Pak. Pak An. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk apa namanya tampilan awal sebelum login ke aplikasi Koperasi Merah Putih. Jadi aplikasi Merah Putih itu aplikasi apa namanya Koperasi Desa Merah Putih itu tujuannya supaya bisa mengelola eh, dan mensejahterakan masyarakat desa tentunya. Dan di situ harus bisa dari desa tersebut memanfaatkan potensi-potensi bisnis yang ada di desanya gitu. Makanya di sini
Unit-unit usaha koperasi desa itu nggak hanya melulu di unit toko saja atau unit simpan pinjam saja gitu. Makanya ketika mungkin di dalamnya ada potensi pariwisata, potensi logistik atau yang lainnya, nah itu bisa dimanfaatkan di situ gitu. Yang sehingganya nanti untuk permodalan itu kan nanti untuk awal itu akan ditopang tuh dari negara kan gitu untuk permodalan awalnya. Nah, silahkan nanti dikelola untuk unit usaha apa saja. Nah, yang sudah kami sediakan di sini ada aplikasi untuk induk koperasi. Induk koperasi itu nanti fungsinya untuk mengelola permodalan. Jadi, modal apa saja, sumbernya yang dari mana saja, ketika masuk ke koperasi itu yang mengelola adalah induk gitu. Dari induk itu baru nanti akan diinvestasikan ke masing-masing unit usaha. Misalkan unit usaha sembako atau toko itu diberi modal sekian, 100 juta. Unit apotek diberi modal 100 juta. Ada klinik diberi modal 100 juta. Nah, masing-masing unit itu nanti harus ada yang mengelola dan mempertanggungjawabkan yang di unit yang dikelolanya seperti itu, Pak. Jadi nanti setiap bulan atau mungkin setiap minggu yang dari induk ini harus selalu kontrol ya ke masing-masing unit seberapa jauh perkembangannya, makin baik atau makin menurun. Nah, ketika itu nanti ketika dilihatnya kok ternyata prospeknya nggak makin lama nggak makin membaik, maka bisa diambil tindakan. Suatu contoh nih, misalkan unit klinik ternyata di situ setiap hari kayaknya kok nggak ada yang datang ke klinik atau bahkan cenderung sepi gitu. Bisa tuh dialihkan ke unit yang lain gitu. Jadi potensi yang di desa itu ada apa saja yang prospek untuk kedepannya maka itu nanti bisa dikembangkan gitu. Nah, maka nanti satu aplikasi di sini itu bisa langsung membawai beberapa unit gitu. Jadi misalkan induk ada komputer tersendiri di kantor koperasinya, kantor koperasi pusat Merah Putih. Nah, nanti ini diinstal di komputer data induk. Nah, nanti ketika sudah buka unit usaha sembako, nanti aplikasi ini juga akan kita copy, lalu kita install di komputernya unit sembako, karena tempatnya kan pasti terpisah. Nah, apotek juga seperti itu, klinik juga tempatnya terpisah juga. Maka nanti masing-masing unit itu harus mempertanggungjawabkan dana yang diserahkan untuk dikelola gitu. Dari awalnya modal itu sudah diinput, diinduk, lalu diserahkan ke masing-masing unit. Misalkan ada yang unit simpan pinjam. Nah, unit simpan pinjam itu ada dua, simpan pinjam konvensional dan juga yang simpan pinjam syariah gitu. Nah, maka di sini 8 unit usaha dalam satu aplikasi. Jadi satu induk, lalu ada 7 unit usaha. Nah, ini nanti juga bisa bertambah ketika mungkin di desa tersebut ada unit-unit yang lainnya, misalkan unit pariwisata kita tambah lagi di sini gitu, atau unit yang lainnya gitu. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi induknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini aplikasi induknya. Jadi, aplikasi induk itu di sini yang dimasukkan atau yang dicatatkan di aplikasi induk itu
semua permodalan dan kemana dilarikan permodalan tersebut. Jadi nggak ada usaha di induk, tapi induk ini dia mengelola permodalan. Nah, permodalan itu bisa diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, itu nanti dimasukkan di induk, lalu nanti misalkan ada dana pinjaman dari bank. Nah, maka nanti dimasukkan di induk lalu digunakan untuk buka unit usaha yang diinginkan. Jadi nanti pencatatannya di induk ini dicatat sebagai pengeluaran, lalu nanti di aplikasi yang unit tokonya, misalkan ke unit toko, nanti di sana sebagai penerimaan dana dari induk, permodalan dari induk seperti itu. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara menginput data simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Jadi, simpanan anggota yang bisa dimasukkan ke dalam kategori modal atau ekuitas itu hanya ada tiga: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan pokok khusus. Nah, sedangkan yang simpanan pokok khusus ini biasanya diperuntukkan untuk para pendiri, Pak. Jadi untuk pendiri awal itu dia masuk patungan untuk membentuk sebuah koperasi, misalkan 10 jutaan, ada 20 orang misalkan. Nah, otomatis terkumpullah dana 200 juta misalkan. Nah, itu masuk dalam kategori simpanan pokok khusus. Nah, nanti setiap akhir tahun dia berhak mendapatkan porsi pembagian SHU-nya tersendiri gitu. Jadi nanti ada anggota pokok, ada anggota wajib dan anggota pokok khusus. Nah, caranya seperti apa? Kita contohkan cara input datanya. Nah, di sini ada map hijau, merah, dan kuning. Untuk input data simpanan ada di map hijau. Caranya klik daftar anggota simpanan. Seperti ini. Caranya klik tambah nama Usman, Mas, misalkan. Padang 12 09 1980. Jalan Kenari nomor 27. Terus nomor telepon, kecamatan, Izin, Pak Ansori. ya, Jadi begini, saya mohon izin, ini memotong pembicaraan Pak Ansori ya boleh. tentang daripada ini software. Kebetulan saya juga backgroundnya accounting, kemudian juga pernah menggunakan software accounting. Jadi kalau ya ini mohon maaf. Jadi kita peringkas saja Pak Ansori. Kalau untuk hal-hal seperti ini mungkin nanti di konsumennya, usernya kita Boleh. edukasi. Artinya sekarang ini saya mohon penjelasan dari Pak Ansori. Nah, mohon izin ya Pak Ansori ya, Pak Gak Manap. apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Ya, ya. Ya, betul. Langsung ke poin bagaimana memasarkan dan kalau Ah, misalkan ada pertanyaan, langsung ke Oke, oke, Bupati oke. gitu. Baik, Kebijakan, baik. kebijakan. iya, iya, iya. Jadi Jadi, mohon maaf nih Pak Ansori sekali lagi. Kecuali ke user boleh. mungkin seperti ini nggak apa-apa. Oke, siap. Boleh, Jadi boleh. pertanyaannya, saya mengajukan pertanyaan, Pak Ansori, Pak Manap. Pertama, apa peran saya di sini? Ya. Yang kedua, apa bahan dasar saya untuk nantinya sosialisasi? Apakah perlu saya memiliki bahan-bahan yang untuk akan dibicarakan kepada Pemda? Jadi ini,
Pak Ansori, kalau saya perhatikan langsung ke desa-desa, itu banyak kerjaan nanti, banyak waktu, ya kan? Nah, saya berpikir sama Pak Manap tadi udah calling-callingan kami, bagaimana kalau kita langsung jebret aja ke Pemdanya. Misal ke Pemda ke Bupati, Bupati nanti kan menginstruksikan ke dinas terkait, dinas koperasi ya kan, dan juga DPMD. Sebab dua dinas itu yang sekarang menjadi apa untuk sosialisasi desa koperasi desa Merah Putih dua dua dinas itu DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah sama Dinas Koperasi. Nah, sekarang apa bahan yang perlu saya bawa untuk bicara dengan Bupati? Kemudian bagaimana penjualan ini software kita? Kemudian pasca purna jualnya bagaimana? Ya kan? Kemudian juga eh, apa mungkin ada hal-hal lain yang diberikan dari Aulia Soft ya kepada kami. Nah, sebab nantinya harus ada komunikasi langsung antara Aulia Soft dengan Pemda, pihak Pemda dan OPD-OPD terkait. Untuk penjelasan mungkin yang seperti ini gitu kan. Juga nanti kepada eh, apa koperasi-koperasi di desa-desa mungkin nanti dikumpulkan masing-masing desa itu seluruh desa itu dikumpulkan dalam satu acara untuk penjelasan ini. Nah, jadi itu aja Pak Ansori, Pak Manap. Oke, Siap. baik. Terima Terima kasih. kasih. Ya, ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Manap, mungkin silakan. Cukup Pak. Jadi memang saya desain Pak Ali Akbar ini sebagai perwakilan atau reseller di sana. Cuma kan harus dibekali dengan kemampuan senjata ini. Apa sih yang sekiranya bisa menusuk agar Aulia Soft ini menjadi pilihan satu-satunya gitu. Kan banyak tuh kalau nggak salah ada 10 vendor loh Pak. Ada satu, Ya, ada betul. aplikasi-aplikasi lain. Cuma memang yang saya kawal saat ini Aulia Soft karena apa? Dari segi harga itu terjangkau dan sudah siap segala sesuatunya gitu loh. Gitu. Baik. Monggo. Jadi kita sistemnya di sini diskusi aja intinya gitu, Pak ya. Iya, siap. Nanti seperti apa Ya, konsepnya, jadi macam nanti inilah kita bahas briefing, bersama. briefing, briefing freelance marketing gitu. Oke, oke, siap. Jadi di sini sudah kami siapkan Pak penawaran. Nah, nanti kemarin sudah pernah dikirim di grup atau belum ya? Nah, nanti kalau belum nanti kita share Sudah. lagi lah. Sudah Pak, Gitu. sudah saya kirim juga ke Pak Ali juga. Cuma Nah, itu inilah yang kayak tadi. Nanti sebagai apa Pak Ali, terus apakah perlu surat tugas atau surat apa, atau itu diterbitkan dari Aulia Soft, nanti Pak Ali yang ke sana, sehingga nanti ketika oke deal, butuh presentasi ya, berarti Aulia Soft yang briefing untuk jadi kabupaten. nanti untuk presentasi itu simpel aja sih Pak. Semisal nanti dari Bapak ternyata masih belum menguasai, datang saja misalkan ke pihak dinas misalkan atau ke kantor bupati atau wali kota misalkan diminta presentasi. Nah, nanti langsung konfirmasi saja. Yang penting Bapak datang, nanti kita buatkan link Zoom. Nah, Bapak tinggal mengkoneksikan Zoom itu nanti ke layar monitor, kami yang presentasikan, Bapak yang membantu memberikan penjelasan kepada mereka. Itu aja. Seperti kayak kemarin kita ada presentasi di Koperasi Karyawan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, itu kebetulan mitra resellernya juga masih belum begitu memahami. Pas nyampe sana kita zoom aja ya Pak, jadi presentasinya langsung dari pusat itu. Kita yang bantu penjelasan dikit-dikit gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak juga nggak terlalu berat tuh. Jadi nanti bahasanya yang khawatirnya ngakunya utusan dari pihak Aulia Soft, tapi ternyata kok masih belum
tahu gitu seperti apa aplikasinya. Nah, sambil kita presentasikan, Bapak bisa sambil sedikit ikut menjelaskan terkait apa yang kami presentasikan tersebut gitu. Misalkan nanti masih ada yang belum dipahami, Bapak bisa langsung tanyakan pada saat presentasi seperti itu. Nah, nanti misalkan dibutuhkan apa surat penunjukan, nanti silahkan Bapak konfirmasi saja di WA grupnya itu. Nah, nanti akan kita buatkan surat penunjukan apa mungkin dibutuhkan sertifikat juga nanti bisa kita buatkan. Yang penting nanti apa yang dibutuhkan untuk jalan ke sana, silahkan konfirmasi saja Pak nanti supaya dibuatkan oleh tim yang bagian untuk mengurus legalitas Aulia Safa atau mungkin nanti kayaknya saya butuh deh istilahnya apa kopi legalitas Aulia Soft. Nah nanti akan kita kirimkan untuk bahan presentasi atau mungkin pelengkap proposal untuk mengajukan ke pihak kabupaten atau kota. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ketika ada pertanyaan, kelebihannya Aulia Shop ini apa gitu kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain dan kenapa kami harus menerima proposal dari Aulia Soft gitu misalkan. Nah, itu nanti jawabannya bisa Bapak sampaikan. Aulia Soft ini adalah aplikasi yang sudah siap jalan dan kami memiliki harga yang relatif terjangkau ya. Jadi misalkan untuk 8 unit usaha itu bisa hanya menggunakan satu aplikasi dan nilai budgetnya juga nggak terlalu tinggi, hanya 1,5 juta. Nah, seperti itu. Dan aplikasi Aulia Soft ini sistemnya customize gitu. Nanti misalkan ada dari pihak koperasinya, misalkan suatu contoh pelaporan anggota itu atau laporan keuangannya itu misalkan mau seperti ini itu bisa atau enggak. Nah, nanti tinggal konfirmasi aja atau mungkin bentuk slip setorannya atau tanda bukti kwitansinya atau mungkin validasinya mau diolah seperti apa saja nanti juga bisa disesuaikan. Dan aplikasi AuliaSoft ini untuk yang unit simpan pinjam yang versi KSP, USP ataupun USPS, USPPS itu sudah bisa dikembangkan ke versi online gitu. Nah, yang versi online ini sejauh mana? Di sini kita sudah terintegrasi ke layanan mobile banking. Kartu ATM, mobile banking, terus nanti SMS banking. Nah, SMS banking itu nanti bisa versi WA atau juga versi SMS gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhannya. Karena kalau yang sekarang ini kan kayaknya SMS itu sudah mulai ditinggalkan ya di masyarakat itu. Nah, kebanyakan sudah mulai menggunakan WA. Namun walaupun seperti itu, tidak menutup kemungkinan SMS ini kalau di pedesaan masih apa? Masih jalan karena apa? Bisa jadi para orang-orang tua di pedesaan itu gaptek dan dia masih ada yang menggunakan HP jadul misalkan. Nah, itu maka mau nggak mau tetap harus menggunakan SMS dan itu nanti bisa langsung kita buat SMS notifikasi atau mau mungkin keduanya SMS dan WA dijalankan keduanya itu juga bisa gitu. Nah, ini yang USBPS. Jadi nanti kita buka dulu sebentar yang roadmap digitalisasi.
Nah, jadi nanti ini bisa kita berikan juga ke Ya. Pak Ali Akbar supaya untuk sebagai pelengkap proposal kalau memang nanti dibutuhkan. Nah, ini yang kita tunjuk panah ini adalah salah satu vendor aplikasi yang sudah ikut gabung dalam pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi dan launching New LPDP pada 19 Oktober 2020. Jadi salah satu aplikasi yang sudah mendapatkan rekom dari kementerian adalah Aulia Soft. Nah, di situ juga ada UC dan lain sebagainya. Tunggu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Eh? Nah, sebentar. Nah, ini dia. Untuk yang unit simpan pinjam, kita juga sudah sampai ke cetak buku tabungan, Ayo Pak. masih Cetak kerjain. buku tabungan kayak di Rapat, bank. ayo masih rapat, ayo. Jadi nanti sudah bisa cetak buku tabungan, terus printernya juga menggunakan printer passbook ya, seperti halnya yang digunakan oleh Oh, bank pada saat ini. atau Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk unit tokonya, kalau mungkin nanti ada unit sembako di desanya, maka juga nanti sudah include di dalam aplikasi. Nah, seperti ini tadi. Jadi sudah include di dalam harga itu tadi. Jadi beli 1,5 juta itu sudah mendapatkan 8 aplikasi. Nah, termasuk induk dan unit-unitnya ada 7. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti dari sini bisa dijadikan bahan perbandingan dengan vendor yang lain. Nah, vendor yang lain berapa budgetnya dan berapa yang didapat untuk Koperasi Merah Putih ini kan terdiri dari beberapa unit usaha. Apakah nilai misalkan nih dari vendor lain kok harganya ada yang 10 juta misalkan. Nah, itu masih dapat aplikasi satu atau sudah include semua aplikasi di dalamnya. Nah, itu pun nilai seperti itu juga masih jauh di atas harga aplikasi Aulia Soft gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan untuk yang fitur ini untuk yang versi aplikasi terpadu ini dia per unit itu hanya bisa untuk lisensi satu komputer, Pak. Jadi nanti yang harus disampaikan, masing-masing unit itu hanya bisa difungsikan untuk satu komputer. Karena kan mungkin kalau untuk awal kan pasti saat per unit itu ada satu komputer masing-masing aja kan sudah bagus kan untuk awalan itu bisa jadi nanti masing-masing unit itu hanya punya beberapa komputer saja. Misalkan suatu contoh nih, induk sama yang unit simpan pinjam jadi satu dengan satu komputer. Nah, itu bisa. Nah, atau mungkin yang sembako dengan apotek jadi satu juga bisa. Sembako, apotek sama cold storage ini jadi satu bisa. Nah, itu logistik. Terpisah, klinik terpisah. Nah, seperti ini. Berarti kan untuk hal ini nanti bisa menggunakan satu, dua, tiga, empat. Jadi empat, empat eh, komputer sudah cukup. Nah, dengan catatan nanti kayak yang induk dengan yang unit simpan pinjam ini nanti dalam satu ruangan. Terus yang sembako, apotek, dan cold storage ini juga dalam satu tempat. Jadi nanti makanya pencatatannya juga cukup satu komputer gitu. Nah, terus yang klinik pasti nanti berbeda tempatnya. Nah, logistik ini juga mungkin bisa terpisah atau bisa menjadi satu dalam satu tempat unit ini gitu misalkan. Nah, itu bisa. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut.
Nah, ini dia Pak. Pengembangannya kalau Aulia Soft itu nanti untuk yang unit simpan pinjam sudah bisa terintegrasi ke layanan mobile banking dan kartu debit atau kartu ATM seperti ini. Jadi nanti tinggal di-upgrade aplikasinya kalau memang sudah dibutuhkan layanan tersebut. Atau mungkin nanti koperasinya sudah mulai besar dan ingin mendirikan mesin ATM tuh di depan kantor koperasinya. Nah, aplikasi Aulia Shop juga sudah ready gitu untuk kebutuhan mesin ATM. Jadi mesin ATM ini sifatnya lokal ya, bukan internal, bukan untuk kebutuhan link yang ke ATM bersama tidak. Karena koperasi ini kita payung hukumnya itu tidak di bawah naungan BI dan OJK, makanya kita nggak bisa tuh ke arah sana. Nah, maka ya kita andaikan mendirikan mesin ATM itu pun juga hanya sebatas bisa dipergunakan untuk layanan anggota. Supaya apa? Ya, anggota itu lebih mudah mengakses eh, keanggotaannya di koperasi tersebut. Misalkan mau tarik tunai itu kapanpun bisa dilakukan gitu. Nggak harus nunggu buka kantor. Misalkan malam juga datang ke kantor tarik tunai juga sudah bisa. Jadi sudah selayaknya kayak di bank gitu. Karena koperasi ini sebesar apapun aset koperasi itu nggak bisa Pak berubah atau upgrade menjadi perbankan. Nah, itu tadi kita kalahnya ya di payung hukum. Karena koperasi ini satu-satunya lembaga yang tidak tersentuh OJK ya ya koperasi ini gitu. Makanya kita nggak bisa ikut gabung ke ATM bersama, link visa dan sebagainya itu nggak bisa. Tapi koperasi linknya ya sesama koperasi. Makanya nanti kalau sudah ikut di koperasi apa di program Aulia Soft ini, Aulia Soft itu punya produk kopling namanya. Kopling itu kalau diperbankan ya kita mengenalnya kayak ATM bersama. Tapi kalau ATM bersama itu kan miliknya perbankan. Nah, kalau kopling itu koperasi link. Koperasi link itu ya untuk koperasi. Nah, maka nanti antar koperasi Indonesia yang sudah menggunakan layanan mobile banking itu mereka sudah bisa melakukan transaksi silang ya antar anggota beda koperasi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sudah sampai sejauh itu untuk Aulia Soft-nya. Tapi kalau untuk awal mungkin ya bisalah kita arahkan menggunakan yang versi basic ini terlebih dahulu, jadi lebih apa terjangkau untuk harganya, budgetnya untuk pembelian atau pengadaan aplikasinya. Dan aplikasi Aulia Soft ini unlimited Pak, mau digunakan sampai kapanpun juga silahkan. Nah, yang terbatas itu adalah layanan support kita. Jadi nanti untuk maintenance setelah dilakukan pembelian aplikasi itu gratis, support online, pendampingan online itu selama 18 bulan. Nah, selama 18 bulan itu apa? Free, tapi nanti ketika sudah setelah 18 bulan masa support free itu sudah berakhir, maka aplikasi garansi sudah berakhir itu bahasanya aplikasi kita serahkanlah ke user. Mau digunakan lanjut seterusnya silahkan. Tapi kalau mau tetap kita dampingi, kita bantu support setiap saat ketika ada kendala baru nanti itu dikenakan biaya support berkelanjutan. Nilainya cuma 100.000 per bulan dan itu pun setelah 18 bulan. Dan itu nggak harus ya, nggak harus, tapi opsi ya, opsional. Boleh ikut, boleh tidak. Nah, kalau tidak ikut ya, maka nggak akan ada lagi, nggak dikenakan biaya support berkelanjutan tiap bulan itu.
Karena nanti bahasanya kalau dipaksakan ikut dan ternyata nggak pernah ada kendala, nah di situ lalu dari pihak user atau koperasi desanya tersebut akan merasa gimana ya? Kok nggak pernah ada kendala tapi saya diharuskan bayar terus tiap bulan gitu kesannya. Nah itu kan nanti juga khawatirnya akan memberatkan. Tapi kalau memang dari pihak koperasinya sudah memahami terkait dengan biaya maintenance dan sebagainya itu, maka insya Allah 100.000 itu juga tidak terlalu mahal atau tidak terlalu besar nilainya. Karena dulu kita pernah Pak dikomplain sama salah satu mitra kita. Jadi bahasanya gini, Pak, ketika dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita nggak ada kasus sama sekali dan tidak ada yang dibantu kasus oleh pihak Aulia Sof, apakah kita tetap harus bayar gitu. Kalau kita harus bayar, ya berarti itu nggak syariah dong gitu bahasanya. Dan itu Bapak kerjanya apa kalau gitu? Nah, nah, hal yang semacam itu nanti jangan sampai terulang kedua kali. Karena gini, simpelnya Pak, kalau namanya tim support itu bahasanya kalau di dunia nyata itu bahasanya mungkin kalau di sektor keamanan itu bahasanya kayak security ya, satpam ya. Nah, kami setiap hari menjaga aplikasi ini supaya tidak ada kendala, supaya tidak ada kasus trouble dan lain sebagainya. Nah, ketika satpam itu kerja dalam sebuah perusahaan dan selama 1 tahun itu nggak ada terjadi kasus sama sekali, itu kalau menurut Bapak prestasi atau bukan? Kan gitu logikanya. Jadi kalau nggak ada kasus sama sekali itu bukan berarti satpam itu tidak kerja gitu, Pak. Karena memang satpam pun kerjanya ya hanya duduk aja sih kalau nggak ada yang dikerjakan gitu. Tapi kan dia memang menjaga itu maintenance gitu bahasanya. Nah, itulah yang kami kerjakan. Nah, nilai itulah yang kami minta sebagai upahnya, nilainya juga insya Allah nggak terlalu besar 100.000. Itu pun setelah 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi nanti kalau hal yang ini nanti penjelasannya mungkin ke arah operasinya ya, bukan ke arah yang penawarannya gitu, ke kabupatennya bukan, tapi ke arah kooperasinya setelah implementasinya nanti. Nah, seperti itu. Lalu penjelasan detailnya nanti ketika Bapak mengajukan proposal, nah ini juga yang perlu disampaikan nanti seperti ini contohnya SMS banking atau WA banking notifikasi. Jadi nanti setiap ada setoran, penarikan, angsuran itu nanti akan muncul notifikasi di nomor HP anggota seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti sudah selayaknya kayak di bank. Tapi ini sudah ke arah yang versi online ya. Jadi nanti ada yang versi offline, ada yang versi online seperti ini. Nah, selain itu, aplikasi Aulia Serve ini juga memungkinkan untuk dashboard pengurus laporan digital ke pengurus itu. Nah, nanti misalkan sudah jalan, nanti bisa tuh di-upgrade masing-masing unitnya supaya dari pihak pengurus atau yang memegang kendali aplikasi induk itu supaya tahu perkembangannya masing-masing unitnya. Nah, itu nanti bisa kita setting menggunakan dashboard pengurus laporan digital koperasi langsung masuk ke HP-nya
pengurus. Jadi nanti bisa langsung tahu nih seperti apa omsetnya masing-masing unit. Nah, makin hari apakah makin bagus atau makin menurun nanti akan ketahuan gitu. Nah, tapi ini kan nanti ke depannya kalau memang sudah jalan dan kalau memang sudah dibutuhkan untuk ke arah sini nanti bisa tuh di-upgrade misalkan. Atau mungkin sebaliknya seperti ini. Masing-masing desa itu nanti ada pelaporan ke kecamatan misalkan. Nah, dari kecamatan itu nanti bisa kita siapkan satu PC untuk mengontrol semua koperasi desa merah putihnya di masing-masing desa dalam satu kecamatan itu. Dan nanti dari kecamatan bisa diteruskan ke kabupaten. Jadi nanti bisa bersinambungan seperti itu ya. Jadi dari pihak kabupaten juga nanti langsung bisa nerima, nggak dari langsung dari desanya, tapi data itu sudah muncul di kecamatan. Jadi nanti dari pihak kecamatan juga ada kegiatan. Kalau memang itu dibutuhkan, tapi semisal tidak, setoran apa namanya data itu masing-masing langsung ke dinas ya, ya bisa saja gitu. Jadi nanti langsung masuk ke dinas koperasinya misalkan ya, boleh nanti pihak dinasnya juga bisa tuh kita instalkan aplikasi yang untuk menerima data dashboard pengurus ini gitu. Jadi nanti sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus nanti langsung bisa dikontrol sama dinas. Jadi nanti dinas itu lebih mudah mengontrolnya koperasi ini jalan atau koperasi ini nggak jalan, aktif atau tidak dan sebagainya nanti akan tahu. Nah, itu mudahnya. Nah, nanti seperti ini dari aplikasi komputer nanti akan langsung terkirim ke HP laporannya seperti ini. Nah, nanti bisa melalui web juga. Jadi nanti bisa langsung dibuka di web komputernya masing-masing pengurus atau mungkin pihak dinas yang berkepentingan seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh mobile bankingnya. Mobile bankingnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini tampilannya. Makin praktis pakai mobil kopling Aulia Soft. Nah, seperti ini. Seperti ini kita yang dibutuhkan adalah nanti untuk hardware-nya ketika sudah siap menggunakan Aulia Soft, yang penting adalah sudah memiliki komputer atau laptop dan koneksi internet. Nah, koneksi internet ini kalau yang via offline, yang versi offline, kenapa harus butuh internet, Pak? Nah, internet itu jaringan internet dibutuhkan untuk proses instalasi dan pendampingan online. Jadi nanti ketika seiring berjalannya waktu ada kendala atau trouble atau mungkin kelupaan cara input data transaksi, cara cek laporan. Nah, nanti ketika itu terjadi, maka nanti konfirmasi langsung ke kami dan kami nanti akan langsung bantu remote dan kita tunjukkan kalau ada trouble, maka kita akan bantu perbaiki pada saat itu juga. Nah, ketika kita bantu itulah nanti dibutuhkan internet. Nah, internet itu nggak harus pakai WiFi IndiHome ya. Jadi mungkin kalau di desa-desa mungkin nih di sana belum kejangkau WiFi. Nah, tapi di sana kan sudah apa untuk Indosat atau Telkomsel itu kan mereka juga sudah enak jaringan wifi-nya, koneksinya, internetnya, maka nanti bisa pakai hotspot dari HP dikoneksikan ke komputer. Nah, pada saat itu langsung bisa kita bantu. Yang penting ada internet, jadi nggak harus internet dari WiFi IndiHome, tapi juga dari HP pun juga bisa. Atau mungkin pakai
modem. Nah, modem seperti contoh yang di sini. Nih. Jadi, internet itu diperlukan hanya untuk kegiatan instalasi, training, pemeliharaan jarak jauh. Untuk kegiatan transaksi operasional aplikasi tidak memerlukan koneksi internet. Jadi nanti setelah dibantu misalkan langsung dinonaktifkan hotspotnya dari HP dimatikan ya bisa aja langsung bisa transaksi kembali. Nah, tuh. Selanjutnya yang perlu disampaikan lagi untuk keamanan data. Nah, keamanan data itu nanti aplikasi Aulia Soft sudah bisa memastikan keamanan data karena versi offline dan kita versinya desktop. Nah, maka bisa menjamin data itu 99,9% akan aman. Karena apa? Setiap hari misalkan sudah selesai transaksi, data aplikasi itu nanti harus dilakukan backup data dan backup data itu harus di copy ke eksternal, eksternal harddisk eksternal ataupun pakai flash disk. Nah, ketika sudah diamankan ke eksternal, flash disk atau harddisk eksternal itu dicabut dari PC, maka sudah bisa dipastikan data Anda aman. Karena yang nggak aman itu adalah data yang ada di dalam PC atau mungkin yang kalau yang versi cloud ya, aplikasi yang versi cloud itu saat ini kalau tidak kuat security-nya, maka itulah yang rawan kecelakaan. Maka bisa dipastikan kalau yang Aulia Soft itu kita bisa jamin 99,9% data aman. Dan juga untuk sistemnya itu purna jual. Jadi Aulia Soft itu kita tidak sistem sewa bulanan, tapi sistemnya purna jual. Jadi beli sekali bisa digunakan selamanya. Nah, gitu Pak. Jadi beli sekali misalkan 1,5 beli setelah itu nanti digunakan sampai kapanpun. Nah, yang ada batasan waktu adalah support atau maintenance-nya. Gitu. Maka nanti saya sampaikan tadi di awal free biaya support dan maintenance itu ada selama 1,5 tahun, 1,5 tahun. Nanti setelah itu ketika sudah diputuskan saya masih ikut terus Pak pendampingannya supaya didampingi terus karena kami butuh aplikasi ini berjalan terus dan kami bisa memastikan data yang kami input itu semuanya valid gitu. Nah, seperti itu nanti akan kita bantu terus dan pada saat itulah ada biaya maintenance setelah 1,5 tahun itu seperti itu. Jadi kita sistemnya purna jual untuk lisensi itu unlimited. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, ini biaya aplikasi 1,5, lisensi aplikasi unlimited, support custom maintenance 18 bulan gratis. Jadi selama masih dalam masa garansi 1,5 tahun itu mau di custom seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti kita bantu sesuaikan dan itu sudah tidak ada tambahan biaya lagi, Pak. Nah, nanti tinggal konfirmasi akan kita bantu untuk penyesuaian seperti halnya yang dibutuhkan seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke yang versi mobile banking, registrasi anggota itu nanti tidak hanya melulu datang ke kantor, tapi juga sudah bisa dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing, itu sudah bisa registrasi online. Nah, nanti dari admin koperasinya itu tinggal menyetujui atau meng-approve data yang masuk ke beranda admin ke CMS-nya itu. Nah, kalau sudah maka nanti sudah langsung bisa digunakan. Approval, registrasi online,
Aulia soft coupling melalui web CMS online gitu. Nah, seperti ini datanya masuknya ke kantor. Nah, nah, nanti kalau sudah menggunakan yang mobile banking ini, nanti setor tabungan, tarik tunai, bayar angsuran, itu juga sudah bisa via online. Misalkan punya tanggungan angsuran, nanti pastikan dulu saldonya mencukupi, jadi nanti dari m-banking itu langsung bisa transaksi setoran untuk angsuran, pembayaran angsurannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti nggak harus datang ke kantor, maka nanti pekerjaan yang di kantor makin ringan gitu. Oke, seperti ini sekilas alur untuk ini tindak lanjut untuk yang unit simpan pinjam ya. Nah, kalau yang unit toko ya namanya unit toko atau unit sembako di pedesaan itu ya paling hanya sebatas bisa scan barcode, lalu bisa cetak struk, lalu bisa mengirimkan laporan ke pengurus. Nah, itu sih yang diperlukan kalau unit-unit usaha yang lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjabarannya. Nah, barangkali ada yang kurang dalam penyampaian saya, silahkan. Nah, kita lanjut untuk Baik, komunikasinya. baik, baik. Terima kasih Pak Ansori. Pemaparannya saya dengar, saya simak. Itu ini luar biasa ini. Apa aplikasi yang Bapak punya, AudiaShop ini udah ya boleh dibilang ya sempurna lah gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, sebagai juga saya juga pernah pengguna juga gitu kan aplikasi. Apalagi di sini dinyatakan dari Bapak sendiri itu 8 in 1 ya Pak ya. Betul, 8 in 1. Nah, jadi 8 aplikasi bisa di, dipantau dalam satu software kan gitu. betul. Nah, ini pertanyaan saya tadi di awal, bagaimana peran saya di sini itu yang pertama, ya kan? Tadi kan belum, tadi Pak Manaf menjawabnya sebagai freelance marketing. Oke, nggak ada masalah. Nah, tinggal nanti bagaimana saya untuk mensosialisasikannya bagaimana, apakah perlu itu semacam dukungan, eh, apa supporting dari Aulia Soft, tentu perlu karena kan kalau saya tawarkan aja, Bapak dari mana? Lu siapa lu? Itulah kasar gitu Pak ya. Nah, kemudian tadi ada tentang daripada aplikasinya itu spek komputernya yang bagaimana yang dibutuhkan nih Pak? Spek. Nah, kalau spek komputer ini, kalau kami Hmm, sarankan sih Pak, itu kalau yang di desa ya karena mungkin masih apa ya hmm, koperasi masih pemula, itu ya hmm, standar aja lah yang mereka punya itu seperti apa gitu. Misalkan minimal Pentium ah. 4 pun juga bisa, minimal Windows 7 Pak, minimal ya. Oh, Nah, Windows jadi 7 ya. jangan Oke. sampai ke Windows XP, bahaya Pak. Ya bisa bisa aja aplikasi kita diinstal di Windows XP, tapi kan Windows XP itu sudah Hmm. jadi sarang virus, Pak. Gitu. Iya, 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 Nah, iya. Nggak jadi apa-apa. nanti bahaya bisa aja nanti setiap hari Hmm. aplikasi kita itu error karena dimakan virus gitu. Oke, jadi Windows 7 atau Pentium 4 ya, Pak ya? Ya, Oke, gitu. oke, siap. Jadi Kemudian tadi, semakin tinggi speknya semakin bagus lah gitu, baratnya. oke, siap. Itu minimal ya. Hmm. Hmm. Nah, terus versi audio yang sekarang versi berapa, Pak? Sebab tadi Bapak ada nyinggung juga versi yang upgrade. Artinya sebelum upgrade tentu ada versi Hmm. berapa sih yang sekarang yang ada terakhir sekarang gitu, Pak? Oke, sebentar saya bukakan Mhm. dulu, Pak. Mm-mm. Biar tahu juga nanti perkembangannya kan. Ah, berarti upgrade-nya versinya ke berapa nanti kan itu kan.
Nah, jadi nanti Hmm, kalau yang diinstal aplikasi ini Pak, itu versinya ini Pak, basic. Nih 1,5 oke. basic. Basic 1,5. Ya, baru nanti di Oke. atasnya ada standar. Nah, ketika Hmm, nanti sudah dibutuhkan mau dilingkan ke beberapa komputer, misalkan unit simpan pinjamnya ini dalam kantor koperasi unit simpan pinjam ada beberapa komputer diperuntukkan untuk teller, terus untuk akuntingnya, untuk manajernya, misalkan itu sudah 3 komputer. Nah, maka bisa nanti upgrade ke yang versi harga yang ini. Nah, yang versi standar ini harganya 2,5. Nanti menggunakan koneksi jaringan LAN. oke, 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 oke. Nah, ini Siap. yang untuk toko, ini yang untuk toko atau yang unit usaha lainnya. Nah, kalau yang unit simpan pinjam nanti tempatnya di sini. Nah, ini basic Hmm, 0,5, standar 2,5, terus yang premium 5 juta. Nah, yang 5 juta ini nanti juga seperti tadi, ketika nanti sudah dibutuhkan nih, yang unit simpan pinjamnya itu ada pelaporan keuangan neraca Penkes ya, penilaian kesehatan misalkan. Nah, itu ada di paket harga 5 juta ini. Jadi nanti bisa hmm, tuh upgrade tinggal nambah selisihnya gitu dari harga awal. hmm. Nah, Oke, oke. selanjutnya nanti misalkan sudah dibutuhkan untuk SMS notifikasi. Nah, itu ada di paket ini SMS notifikasi harganya 7,5 terus registrasi SMS-nya 400.000. Jadi nanti tinggal di upgrade nambah selisihnya. Terus nanti misalkan yang unit simpan pinjam memiliki kantor cabang misalkan. Nah, nanti bisa langsung upgrade ke yang online antar cabang. Jadi upgrade upgrade itu Hmm, bisa berkala, Pak, tidak langsung serta-merta ke hmm. tinggi gitu, enggak. Nah, Baik, baik. Nah, kemudian tadi istilahnya kan ada beli putus ya Pak ya, beli putus. Kemudian eh, kontrolnya apakah tadi ada selama 1,5 tahun berarti itu ada kontrol langsung dari pusat, dari Aulia Softnya sendiri atau bagaimana? Yang dimaksud nah, dengan beli putus ini bagaimana gitu? beli putus itu dalam artian kata ya setelah Hmm. beli itu ya sudah Hmm. nggak perlu aktivasi ulang, nggak harus beli lagi, nggak harus bayar sewa gitu, Pak. Beli putus itu. Eh, kemudian kalau ada apa istilahnya trouble gitu dalam penggunaan usernya tadi, kan ada tadi istilahnya kan dikontrol sama pakai internet ya. Apakah itu Mm-mm. setiap saat atau sewaktu-waktu aja, kapan dibutuhkan aja? Sewaktu-waktu ketika ada Hmm. trouble atau error, Oke, Pak. oke, oke, oke. Ah, Siap, paham. Oke, oke. Itu nah, oke, paham, paham. Kemudian ada tadi pemanfaatan jumlah komputer. Tadi kan 8 in one, 8 in one. Nah, kalau misalnya satu yang apa, menurut Bapak lah, sepengetahuan Bapak lah, minimal berapa komputer yang ada di dalam kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak? Di kantor gitu, di kantornya. Menurut inilah sepengetahuan Bapak, minimalnya berapa komputer? Apakah satu memadai? Tadi kan ada 4 disebut, nah, ya itu kan? tergantung dari unit usahanya, Pak ya. Nah, itu tadi kita kembalikan unit usahanya yang dikelola itu ada berapa Hmm. di koperasi itu gitu. Kalau Jadi, misalkan di hmm. situ hanya ada Hmm. mungkin hanya unit sembako saja sama yang simpan pinjam, nah itu 2 komputer sudah cukup. Hmm. Oke, Minimalnya sip. kan seperti itu. Nah, makanya kita kalau sudah mengarah ke situ itu nanti kita bicaranya, kita kembalikan lagi ke pihak desa. Di sana berapa unit usaha yang mau dikembangkan gitu. Hmm. Nah, begini, di dalam juklaknya, juknisnya, itu kan ada 6 unit. 6 unit Mm-mm. usaha kan Koperasi Desa Merah Putih. Mm-mm. Ada kliniknya, ada sembakonya, kemudian ada simpan pinjamnya, ya kan. Kemudian ada usaha storage, ya kan. Mm-mm. Kemudian ada yang lainnya lah, gitu kan. Nah, itu
apakah memadai satu komputer? Dan ini menurut pandangan Bapak aja dulu, supaya nanti enak bicaranya ke mereka, minimal Bapak harus punya nih dua komputer, misalnya. Jadi kita langsung aja gitu. Jadi Oke. nggak perlu mereka nanya-nanya. Ini dengan aplikasi ini, Pak, minimal punya dua Baik. dua komputer udah bisa jalan. Nah, itulah kira-kira, Pak. Silakan. Jadi begini Pak, kita bicara Hmm, logika aja. Kita bicara logika. hmm, Nah, oke. kalau satu Hmm, komputer secara otomatis kan yang mengoperasikan kan satu orang, Pak. betul, Kira-kira betul. memungkinkan nggak satu kepala ini mengelola 6 unit gitu, Pak? Nah, kita Ya, bicara logika di situ, Pak. menurut saya sih Nggak mungkin ya. nggak masuk, nggak mungkin lah. Nah, ya kecuali Nah, kalau dia dia Superman, dia nah, maka Superman. kita kembalikan ke SDM-nya, Pak, ketika ada pertanyaan Ah, seperti itu, Pak. Nah, jawabannya yang oke, simpel seperti itu. oke. Sebab di sini kepengurusan itu kan ada yang rata-rata itu 5 orang, ya Mm-mm. kan? Dalam pembentukan awal sekarang mungkin nanti ada tambah-tambahan lagi, ya itu kan ada penambahan namanya kan. Nah, makanya dari awal-awal ini kita juga udah harus settle. Mm-mm. Settle-nya artinya memberikan gambaran ke pengurus tadi, Mm. minimal Bapak punya dua misal ya kan. Ah, usaha Nah, Bapak pertama itu adalah simpan pinjam, kedua misal sembako, yang ketiga misalnya tadi ada apa usaha pariwisata jadi nanti misalnya kan. ketika Nah, pertanyaan itu muncul ke Bapak, Bapak mm-mm, silahkan tanya balik. Misalkan ada 4 unit usaha. Nah, 4 mm-mm. unit usaha itu tempatnya berbeda-beda atau dalam satu tempat. Oke. Kalau berbeda-beda mau tidak mau kan nggak mungkin kan komputer laptop bawa dari sini ke sana gitu, dari sana pindah ke sana lagi gitu. Nah, nggak Iya. mungkin. Maka harus tuntutannya seperti itu. Maka mau nggak mau harus beli komputer di masing-masing unit minimal satu gitu. Nah, yang bisa Mm. digabung unit usaha itu dalam satu tempat itu yang sejenis adalah apotik, sembako, cold storage ini yang memungkinkan untuk digabung dalam satu ruangan. Nah, Oke. kalau seperti ini maka nanti bisa tuh satu komputer untuk 3 unit usaha kalau memang dalam satu tempat. Oke. Nah, karena ini nanti transaksinya ya sama Pak, kurang lebih aja. Jadi nanti bisa dimungkinkan satu kepala itu untuk mengoperasikan 3 unit usaha ini kalau memang dalam satu tempat. Nah, Ya. kalau yang klinik pasti nanti tempatnya berbeda. Nggak mungkin klinik ini gabung sama toko kan gitu. Bisa aja nanti pasiennya minta ini Mm. itu nanti. Oke. Oke, oke. Jadi Oh, nanti menarik. sistemnya Menarik ini. Hmm. Pengurus itu nanti ngumpulnya mengoperasikannya di sini Pak, di aplikasi Induknya ini yang dikelola pengurus. Baru nanti pengurus Oke. akan menunjuk staf yang lainnya siapa, misalkan cari karyawan lah bahasanya kalau di umumnya ya. Cari Ya. karyawan siapa yang siap atau mau bekerja mengelola unit sembako, unit apotik. Unit ke Hmm. Hmm. storage, nah, logistik yang USB dan sebagainya kan seperti itu. Jadi nanti untuk Hmm. pengurus itu kita arahkan bendahara yang mengelola aplikasi Indunya ini. Itu. Jadi Oke. pencatatan keuangan berapa modal yang didapat sumbernya dari mana saja dan dikemanakan itu adalah tanggung jawab pengurus. Gitu. Baru nanti masing-masing unit ini diminta pertanggungjawabannya oleh pengurus ya sejauh mana ya perkembangan masing-masing unit ini. Misalkan unit sembako diserahkan tanggung jawab kepada si A, apotek kepada si B. Nah, itulah nanti yang diminta pertanggungjawabkan oleh pengurus seperti itu. Baik. Tadi satu komputer bisa dipakai untuk apotek, sembako, dan cold storage ya. Ya, Oh, betul. benar, Pak. Oke. Kemudian kalau untuk simpan pinjam bisa nggak digabung dengan klinik? Nah, kalau simpan pinjam ini fleksibel, Pak, karena dia kan nggak harus punya tempat tersendiri ya, nggak kayak yang lain. Nah, ini bisa Oke. aja digabung kemana saja, ini bisa. Oke. Nah, Ba- bisa Tadi juga kan ada. dia digabung ke induk.
digabung ke Ah, induk ini bisa. oke, oke. Berarti kalau induk itu dia kan bisa mengontrol yang 7 unit tadi kan. Ya. Oke, Betul. satu induk, taruhlah bendahara tadi yang menjalankannya. Kemudian unit usaha tadi ada apotek, sembako, cold storage. Kemudian ada lagi klinik, klinik sama simpan pinjam bisa digabung. Nah, Oke, klinik ini mungkin ya beda kita kembalikan ke usernya ya. Nah, sendiri. kliniknya ini seperti apa? Di sana tempatnya jadi satu dengan logistik atau jadi satu dengan apotek. Nah, misalkan kalau emang Oh, makanya kalau bisa digabung atau tidak itu relatif ya, Pak, tergantung di desanya tersebut. Seperti apa di sana tempatnya klinik ini bisa aja nanti digabung sama apotek kan seperti itu. Nah, maka hmm, ketika dia menyampaikan kita ada 6 unit usaha, satu induk misalkan. Nah, hmm, berarti otomatis kan hmm, ada 7 aplikasi kan. Nah, 7 aplikasi ini silahkan hmm, nanti dari mereka ditanyakan itu unit usaha apa saja yang di situ tergabung dalam satu ruangan misalkan. Nah, nanti dari situ kita bisa mengarahkan itu bisa menggunakan satu komputer. Nah, seperti itu. Nah, unit usaha simpan pinjam itu dia di sana ruangannya di mana? Gabung dengan apa? Gabung dengan hmm, induk atau gabung dengan atau dengan apotek atau dengan sembako. Nah, silakan itu nanti bisa menggunakan satu komputer seperti itu. hmm, hmm. Oh, oke, oke. Berarti ada 3 minimal ya Pak ya? Ya, 3 komputer. sekitar itulah. Jadi satu komputer buat pengurus inti, bendahara. Mm-mm. Kemudian satu komputer buat sembako, cold storage sama logistik, ya kan? Mm-mm. Itu bisa digabung ya Pak ya? Bisa. Sembako, cold storage sama logistik Mm-mm. bisa ya? Satu satu komputer maksudnya. Ya, betul. Oke, kemudian yang komputer yang ketiga simpan pinjam, klinik sama apotek ya. Mm-mm. Boleh seperti itu. Oh, oke, artinya lebih bagus kita aja yang langsung mengarahkan gitu loh Pak. Jadi mereka nggak Mm-mm. perlu lagi mikir gitu kan. Oke, berarti minimal dari Koperasi Desa Merah Putih tadi dia belilah komputer sebanyak 3 unit ya. Mm-mm. Itu kan duitnya udah ada tuh. Mm. Tinggal beli ya kan. Nah, sekarang kita yang punya aplikasi, punya software menyarankan ya ketiga-tiganya disetel. Contoh, Mm-mm. disetting. Nah, satu komputer buat pengurus itu semua kegiatan dipantau sama satu pengurus ini. Kemudian komputer yang kedua bisa untuk input data sembako, cold storage sama logistik. Kemudian komputer ketiga buat simpan pinjam, klinik dan apotek. Benar kan demikian gitu kira-kira gitu Pak Ya, Ansori. nah, betul. Oke. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi dan Hmm. harus digarisbawahi, kata-kata memantau itu di sini bukan berarti Ah, aplikasi ini terlink semuanya ke komputer pengurus tidak, Pak. Tapi nanti hmm. masing-masing pengurus itu kalau memang mau ke arah sana, nanti bisa diarahkan upgrade yang ke versi ini tadi, gitu. Basic. Ya, Versi mana yang Pak? versi ini yang versi premium. Oh, premium. Iya, Yang 5 juta ya. karena di sini ada dashboard pengurus ownernya ini. Oke, anak kan jadi Tapi kan kalau kebuka nih. ya kalau yang versi basic itu ya dia masing-masing. Jadi nanti Hmm. ke aplikasinya itu ya putus di PC-nya, komputernya masing-masing unit gitu aja. Nah nanti Oke. untuk Hmm. pengawasannya hanya Ya, sebatas pengawasan offline lah bahasanya. Nanti ya. gimana nih? Di sini Ya. dapatnya seperti apa, lancar atau tidak dan sebagainya gitu. Hmm. Oke, baik. Berarti kan ada lagi tuh tambahan. Berarti langsung upgrade aja langsung ke premium. Jadi Mm-mm. Nah, untuk nanti pembelian kalau memang sudah dibutuhkan ke arah sana gitu. enggak langsung aja Pak. Ini harus dibutuhkan karena supaya jangan jangan inilah istilahnya apa? Ya bertahap benar. Cuman kan kalau bertahap tadi itu kan satu satu aplikasi itu 1 unit komputer pula dibutuhkan. Jadi 7 komputer nanti. 6 Hmm. pula nanti yang dibutuhkan kan. Maksudnya supaya terkoneksi gitu loh Pak Ansari. Ya, makanya nanti
Ini kan Nah, sifatnya opsional. Jadi penawarannya nanti Bapak jangan hmm, diharuskan ke sini jangan, tapi ini sifatnya opsional gitu Pak. Karena nanti bisa jadi ah, ya ah, apa ya SDM di desa itu kalau dengar bahasa budget tinggi itu waduh, waduh. Pak, Pak Ansori, kalau Ya. saya berpikir sekarang, Pak Prabowo itu kan menginginkan percepatan pengentasan kemiskinan. Hmm. Nah, kemudian didorong dengan dana. Dananya udah ada nih. Hmm. Anggaran plafonnya 3 miliar satu desa. Itu kan plafon. Hmm. Disesuaikan dengan kebutuhan ya kan. Kebutuhan lokal. Nah sekarang kita langsung aja tawarkan yang begini. Supaya jangan istilahnya intinya adalah mereka udah langsung enak duduk. Langsung mantau. Nah, jadi Hmm. pengurus pusat. Katakanlah yang megang tuh bendahara. Itu udah memantau, bisa memantau ke 7 unit tadi. Hmm. Kan demikian. Enggak, ini pemikiran saya aja. Memang benar kalau Bapak bilang tadi, enggak boleh begitu juga namanya orang jualan kan. Karena nanti kan gini Pak Ah, timbulnya kita ah, itu akan dibandingkan dengan apa vendor lain itu sama mereka. Nah, vendor lain hmm, itu harganya sekian. Nah, ini juga kurang lebih sekian. Lalu kelebihannya di mana gitu bahasanya kan bisa aja hal ya, yang seperti itu. Maka nggak ada salahnya tuh Bapak itu juga menawarkan yang versi basic tuh, tapi ya, juga nanti disampaikan versi premium ini gitu sebagai pilihan gitu. Karena nggak ya, apa biasanya sih kalau koperasi yang baru berdiri itu walaupun hmm, sudah terbentuk masing-masing unit tapi tidak serta-merta langsung jalan biasanya sih seperti itu. Dia oh, bertahap gitu. Nah, ya, maka ya, nanti itu bisa tuh diarahkan. Nah, nanti kalau emang sudah jalan semua, bisa Bapak hmm, upgrade ke yang versi premium ini. Nah, nanti untuk hmm. hal ini nanti tinggal nambah berapa selisih dari harga beli awalnya gitu. Nah, Oke, oke, oke. kelebihannya Siap. yang versi premium ini bisa Hmm. begini, begini, begini seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Baik, baik. Kalau saya orang nggak sabaran, Pak. Karena yang nggak bisa kita pungkiri itu pola pikir orang itu Hmm. kan beda-beda Pak gitu. Ya. Iya, benar, benar, Karena benar. saya itu karena kan memang saya ini kan terus terang di Aulia Hmm. Soft itu saya adalah salah satu tim implementator ya dan saya satu-satunya yang dari pusat untuk kebutuhan Hmm. mitra apabila yang membutuhkan pendampingan offline langsung gitu. Jadi saya tuh jalan dari Aceh sampai Papua sering nggak di rumahnya gitu. Nah, jadi saya Hmm. sudah pernah menemui beraneka ragam karakter ya. Jadi ada yang Hmm. jelimet, ada yang enak aja langsung deal 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 gitu, tapi ada juga yang super, waduh pola pikirnya itu. Nah, itu yang perlu kesabaran ekstra dari kita sebagai ya penyedia jasa gitu. Mau gak mau kan hal gitu seperti itu. Iya, siap, siap, siap. Mm-mm. Baik, itu pembuka awalnya 1,5 juta, itu orang udah langsung berdiri kuping itu, Pak. Wah, murah banget nih, katanya kan. Nah, Nah, oke, baik, baik. nah, karena mungkin kan Kemudian, yang di pandangan mereka dengan budget hmm, 1,5 kita sudah bisa mendapatkan 8 aplikasi gitu kan. Nah, itu ah, silahkan dibandingkan dengan vendor lain gitu nanti Bapak yang bisa sampaikan. Gitu. iya, iya, iya. Siap, siap. Kemudian tadi supporting online-nya 18 bulan. Ya, setelah 18 bulan, 100.000 per bulan buat maintenance. Kemudian keamanan data aman karena tidak berbasis cloud, ya kan? Mm, betul. Mm-mm. Oke, baik. Jadi saya rasa udah memadai lah untuk presentasinya Pak Ansori. Nah, nanti kita Hmm. buatkan untuk surat penunjukan reseller sebagai bekal Bapak untuk jalan mengajukan Hmm. proposal ya ke Bupati. Nanti Ya, kemarin sudah sempat kirim KTP atau belum Bapak foto KTP? Nanti kalau belum silahkan dikirimkan di grup untuk kita buatkan surat penunjukannya. hmm.
Saya kirim ke Nah, grup apa langsung ke HP-nya Pak Ansori atau ke grup? ke grup aja, di grup itu kan nanti siapa aja yang membutuhkan, hanya Pak Ali Akbar atau Pak Manap juga nanti silahkan, atau hanya salah Ah, satu aja cukup boleh. oke, oke, oke. Berarti ke grup ya, nanti ya. Grup Oke. yang ada sekarang kan Pak ya? Ya, Oke, oke. grup itu. Dan Siap, nanti siap. akan kita kirimkan juga kopian Hmm, legalitas, Aulia Soft kalau memang nanti dibutuhkan, karena biasanya kalau ke instansi terkait itu pasti dibutuhkan gitu. ya, Mana ya, data legalitasnya itu. ya, baik, baik. Siap. Jadi begini, eh, percepatan pengentasan kemiskinan ini kan merupakan salah satu program apa program Pak Presiden Prabowo, ya kan? Itu banyak jalur yang dipakai. Salah satu contoh yang lain seperti makan bergizi gratis, ya kan? Hmm. Kemudian ada juga brigade pangan, ya kan? Nah, itu tuh untuk petani-petani milenial, ya kan? 200 hektar untuk satu kelompok, ya kan? Nah, kemudian yang sekarang ini Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Ya sebenarnya kalau menurut saya ini suatu lompatan, lompatan program seorang presiden lah, bagus. Artinya, cuman yang sangat jadi perhatian ke, keprihatinan saya ke depan itu adalah SDM. Nah, ini SDM ini kadang-kadang ke orang desa itu milih pengurus itu kan yang lingkaran-lingkaran dia kadang-kadang kapasitasnya kurang. Nah, situlah butuhkan nanti pelatihan-pelatihan gitu loh, Pak Mm-mm. Ansori. Nah, ini tentang hal pelatihan. Bagaimana nanti itu, Pak? Ke usernya. Oke, nah ini kalau sudah mengarah ke pelatihan ini nanti, Mm-mm. jadi kalau pelatihan itu ada dua opsi, Pak. Opsi yang pertama via online, jadi nanti kita remote sambil kita call. Nah, jadi nanti kita remote itu kita bisa ngeliat tuh tampilan di Mm, PC-nya user, kita bisa ngeliat langsung, kita bisa mm. gerakkan dari kantor sini, dan nanti sambil kita telepon seperti ini caranya, dan ini begini dan sebagainya. Nah, lalu Ya. untuk yang opsi yang kedua itu mengundang tim dari kantor pusat. Nah, nanti saya yang datang ke sana. Nah, kalau saya sendiri yang Mm. datang ke sana itu baru nanti ada biaya, training offline, ada biaya transport dan akomodasi. Nah, pastinya kalau Oke. sudah ke arah situ nanti masing-masing desa, biayanya akan terasa berat. Nah, untuk Mm-mm. mensiasati itu, maka nanti misalkan nih dalam satu kecamatan ada 12 desa. Nah, itu nanti bisa Ya. patungan, Pak. Bisa ngumpul di Oke. salah satu tempat. Nah, untuk Mm-mm. mengundang kami datang langsung ke Padang. Jadi biaya seberat apapun Mm. kalau ditanggung 12 desa akan ringan gitu. Ya, ya. Boleh dibocorkan, bocor, bocoran. Untuk biayanya Ah, training offline itu tujuh ya. ratus lima puluh ribu Pak per hari. Belum Oke. termasuk transport dan akomodasi. Untuk transport menyesuaikan jaraknya, Mm. untuk Mm. akomodasi ya bersifat relatif lah. Kalau akomodasi kan pasti dari pihak user yang tahu. Kalau saya nggak bisa tuh baca akomodasi di sana, penginapan di sana berapa, harga makan di sana berapa, kan nggak tahu juga gitu. Ya, siapa tahu nanti dari kepala desanya udah nginap di rumah saya aja kan gitu. Nah, ya boleh seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting intinya Hmm. itu bisa istirahat aja sih Pak, kalau saya sih. Ah, 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 baik, itu. baik, baik. Hmm. Jadi nanti misalkan nih dalam, satu pertemuan kita, membutuhkan waktu 3 hari misalkan, untuk pelatihan Hmm. bersama 12 desa Ya. itu 3 hari, ya berarti kan 750 kali 3. Nah, misalkan nih Hmm. salah satu desa kayaknya saya kurang mantep nih kalau enggak, mengadakan pelatihan sendiri. Bisa enggak Pak, Bapak langsung datang ke Hmm. desa kami dan mengajari kami sampai benar-benar bisa gitu untuk Ya. mengoperasikan Ya. aplikasi semua unit. Nah, itu nanti silahkan, Hmm. juga itu dimungkinkan, dan silahkan nanti untuk hal yang pribadi seperti itu ya
artinya nambah sendiri berapa Ya, hari nanti kebutuhannya gitu. Berarti tinggal ngalihkan 750 lagi mau berapa hari nanti akan menyesuaikan seperti itu. baik, baik, baik. Seperti Oke. kemarin yang di mana ya, Hmm, yang di Sulawesi Utara ya itu seperti itu juga. Kemarin juga ada permintaan kalau kami ngundang langsung yang dari Aulia Soft pusat gimana bisa apa enggak ya bisa aja gitu. Cuman ya itu nanti biayanya kalau untuk satu desa pasti akan memberatkan gitu karena ya, transportnya pasti ya lumayan kalau PP gitu. Nah, ya. solusinya maka nanti ya silakan dikumpulkan dalam satu kecamatan itu ada berapa desa. Nah, mereka berapa yang siap untuk diajak kongsi mendatangkan kami gitu. Ya, Nah, baik. Kemudian kembali ke awal, kembali ke awal tadi, Pak. tapi Tentang tidak peran. kembali ke laptop ya, Pak. Enggak, itu Tukul, Mas Tukul udah nggak ada lagi sekarang. Jadi tadi itu peran saya tadi dibilang sama Pak Manap, marketing freelance, ya kan? Mm-mm. Nggak apa-apa. Ya, kalau bagi saya jabatan sih sok bayarlah apa aja lah gitu kan. Jadi sebagai Kemudian reseller lah intinya nanti. reseller. Reseller freelance. Kemudian ya, kemudian bagaimana ininya? Kalau namanya orang apa ada keluar keringat, istilahnya gitu kan, Mm-mm. keluar tenaga, keluar waktu, ya kan? Oke. Nah, bagaimana ininya? Apa istilahnya? Personalnya lah atau apanya lah namanya Biaya saya. operasionalnya. Jadi nanti gini, Pak. Gimana? Kalau untuk itu, kalau Bapak sebagai reseller, reseller dengan trainer itu nanti berbeda ya fungsinya. Hmm, Jadi kalau oke. reseller itu dia hanya mereferensikan saja. Mereferensikan Oke. ini ada desa ini Pak, ada yang butuh Aulia Soft, silahkan di follow up dan dibantu. Nah, Ah, jadi Bapak hanya mm-mm. ngasih link, saya ngerjakan semuanya. Nah, itu Bapak hanya berhak mendapatkan 10% dari harga yang Hmm, terjual. oke. Nah, nah kalau Siap. nanti sebagai trainer, trainer itu yang Hmm, pastinya sudah mencakup kayak Bapak ikut mendampingi datang ke masing-masing desanya, warawiri ke sana sini. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori itu. Nah, itu Bapak di dalam Aulia Soft itu berhak mendapatkan 20% Pak dari harga paket yang terjual. Nah, nanti oke, oke. dari harga Hmm, paket itu kan sudah baku tuh 1,5 dari kantor kami. Nah, Bapak nanti bisa hmm, tambahkan biaya konsultasi atau biaya apapun itu. Nah, itu yang bisa mengkalkulasikan itu dari pihak Bapak. Misalkan untuk biaya transportnya, Bapak ke desa ini butuh waktu tempuh misalkan 2 jam atau berapa. Nah, itu nanti silahkan dihitung berapa transportnya nanti disampaikan ke desa tersebut bahwasanya ada biaya konsultasi, biaya hmm. pendampingan offline, terus biaya transport. Itu nanti silahkan dihitung dan itu nanti masukkan di dalam proposal yang ditawarkan ke mereka nilainya itu sekian sekian. Jadi nanti bisa jadi masing-masing beda desa juga beda biayanya nanti silakan dibuat oleh Bapak gitu ditambahkan di situ. Jadi biaya aplikasinya itu 1,5 biaya konsultasi atau bahasa pendampingan Bapak datang ke sana dan sebagainya untuk transportnya. Nah, itu Bapak yang bisa tahu itu menghitung berapa nilai biaya yang dikeluarkan oleh Bapak dan bisa dicantumkan di proposal yang diajukan ke masing-masing desa itu. Gitu. Oke, siap. Jadi gini aja, kalau saya bikin tersendiri pula di luar daripada konsep yang Bapak punya, nah itu jelas banget saya nih, apa istilahnya, wah ini nih eh, marketing nih, ini nih apa istilahnya eh, tukang pakang lah kalau istilah Nah, kami di kalau sini yang gitu Pak. tadi itu kan mungkin Hmm. bisa diarahkan untuk kebutuhan proposal yang ke dinas terkait tadi, Pak. Ya maksudnya Nah, maksud saya beda kenapa lagi nggak nanti dimasukin kalau yang di, ke desa-desa gitu. hmm,
ya kenapa nggak usul-usul saran dimasukkan aja ke dalam proposal awal daripada Aulia Shop gimana? Nah, makanya nanti untuk Hmm, proposal itu silahkan Bapak kelola dulu. Kira-kira hmm, biayanya yang dikeluarkan selain dari aplikasi itu berapa. Nanti setelah ya. itu dikirim balik ke grup, nanti akan kami kaji. Dan itu nanti kita masukkan sebagai biaya konsultasi atau biaya transport. Apapun itu yang Bapak sebutkan di situ. Gitu. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Oke, oke. Apa aja tadi tambahan Pak? Gaya transportasi sama Transportasi, biaya hmm, konsultasi, sama mungkin biaya pendampingan offline lah bahasanya. Nah, karena nanti kan ketika desa itu memutuskan tidak mengundang tim kami, mau nggak mau kan hmm. Bapak yang harus berlelah-lelah di sana. Walaupun kami nanti yang meremot membantu dari Hmm. sini, tetap Bapak tuh yang mendampingi di sana. Oh, oke. Nah, mengarahkan supaya koneksi internetnya stabil, bagaimana caranya untuk membantu Hmm, bahasanya sebagai penyambung lidah lah dari mereka mintanya hmm, begini, karena biasanya sih kalau apa ya namanya komunikasi via online itu nggak semuanya bisa tersampaikan dengan rinci dan detail, Pak. hmm, Nah, maka nanti bisa jadi hmm. sebagai penyambung lidah itu Pak Akbar ini misalkan mendengarkan kebutuhannya seperti ini, baru Bapak menyampaikan ke kita. Gini loh Pak, gitu. Karena kalau kami yang Hmm. langsung mendengarkan via call dan mereka itu bertujuh semua pengurus bicara bareng, nah itu nggak mungkin juga kami bisa mendengarkan gitu. Nah, tapi kan Oke, kalau oke. Bapak itu bisa menyimpulkan gitu dari hasil pembicaraan ini, berarti kesimpulannya begini ya Pak, gitu. Nah, nanti akan Oh, kita sampaikan tuh ke pusat supaya nanti ditindaklanjuti, misalkan seperti itu. oke. Nah, Baik. biaya itulah nanti yang Hmm. harus Bapak rinci gitu. Oke, oke. Siap. Baik, terima kasih Pak Ansori. Pemaparannya cukup eh, detail lah. Kalau menurut saya, secara gambaran umum aja, aplikasi tadi udah memadai gitu. Jadi tinggal action aja, saya berkoordinasi dengan pihak Pemda, entah itu langsung ke bupatinya, entah itu dulu ke dinasnya dulu, ya kan, dinas koperasinya, ya kan, atau dinas DPMD-nya dulu, baru nanti ke bupatinya atau bagaimana, ya kan. Hasilnya dari mana awalnya nanti tergantung situasinya lah, insya Allah lah. Hmm. Nah, Siap. itu tadi nanti silahkan yang surat penawarannya itu surat penawarannya itu silahkan nanti itu kan versi PDF ya, dikonvert aja ke Word nanti silahkan Bapak edit silahkan ditambahkan biaya-biaya apa saja yang di situ yang Hmm. timbul ketika Bapak sudah mulai implementasi gitu. Nah, nanti bisa kita cek ulang kalau memang nanti sudah oke baru nanti kita oke juga. Seperti ini contohnya kita tunjukkan sebentar. Nah, kemarin juga sudah mulai ada yang Hmm. tak itu contohnya sebentar kita bukakan dulu. Yang dari Bojonegoro. Bojonegoro kemarin. Ya, makanya itu ntar dulu. Nah, seperti ini Pak, contohnya Pak. Nah, ini bisa dilihat nih ya Hmm. di poin 9 training offline misalkan 2 hari dengan biaya bisa sistem kongsi ya, kongsi ini. Jadi beberapa desa mendatangkan kami. Nah, trainer 750 per hari untuk transport. Nah, karena ke Bojonegoro paling sekitar 4 jam perjalanan, jadi biayanya transport itu 500.000 dan akomodasi relatif. Untuk biaya investasi sebesar 1.500.000, biaya konsultasi dan implementasi 250.000. Nah, ini contoh simpelnya seperti ini. Nanti Bapak buat seperti ini, lalu di bawahnya biaya implementasi berapa, terus biaya transport berapa yang Bapak butuhkan gitu. Ya boleh Pak, kalau contohnya dikasih sekalian, jadi apa di grup aja gitu kan. Nanti saya tarik Boleh, dari grup aja. Hmm. boleh Siap, nanti kita kirim. siap, siap, siap. Ya Oke, sempat nih Bapak. mumpung.
mumpung belum belum masuk aplikasi yang lain, sebab Mhm. bisa jadi aplikator yang lain udah rebutan Ya, masuk ini. ya pasti semuanya sudah ancang-ancang itu, Pak. Nah, ini Baik, Pak salah Manap. satu, ini perlu juga saya sampaikan Pak, kelebihan ketika Bapak memutuskan bergabung dengan Auliasoft, menjadi reseller Auliasoft, kami di sini tidak serta-merta melepaskan Bapak Ya, untuk jalan sendiri gitu Pak. ya, Karena kalau di baik. vendor lain, saya pastikan Bapak dicatat sebagai reseller dan di situ Bapak dilepas kalau biasanya seperti itu. Hmm, Nah, silakan nanti dikelola operasi yang dari referensi Bapak itu dan nanti silakan dikenakan biaya maintenance sendiri dan setelah itu nanti Bapak itu ke pihak vendor itu hanya komunikasi via WA, kadang via email kan kayak gitu. Nah, kalau yang semacam itu nanti pasti puyeng itu kepala gitu. Karena nanti pas ada kendala Bapak ditanya Bapak kurang paham, waduh ini gimana? Jadi terkesan malah kayak hmm. kayak orang bodoh yang sok pinter gitu jadinya, Pak. Iya, 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 iya. Nah, yang Bagus. semacam itu kita harus antisipasi dari awal gitu. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Artinya purna jualnya memadai lah, gitu kan. Oke. Oke, jadi Ya, nanti baik. silakan disampaikan kita sistemnya purna jual tidak ada bayar sewa tiap bulan. Cuman nanti Ya, aplikasi itu unlimited mau digunakan sampai kapan. Cuman yang ya. terbatas waktu adalah support dan maintenance-nya gitu. Itu free 18 bulan dari terhitung dari sejak tanggal pembeliannya begitu. Baik, baik. Pak Manap, sudah memadai Pak Manap? Sudah cukup kira-kira? Siap, sudah cukup Hmm. kalau saya. Karena saya itu kan orang kota, bukan orang desa. Jadi nanti yang di desa-desa itu seperti Samian itu. Silakan, jangan memikirkan saya, Pak Mal, nanti dikasih apa ini? Gak usah. Alhamdulillah saya sudah dikasih rezeki yang banyak. Tujuan saya memasarkan Aliosoft ini, pertama, biar semua itu transparan dan akuntabel sehingga kita bisa monitor. Tidak tolong nanti ke Pak Aulia Sof itu, Pak Ansori salah satunya, Pak, negara ini perlu transparan nih. Jadi paling tidak 2.000 koperasi kita sudah tata dengan sistem akuntan dari Auliasa. Gitu sih, Pak. Aman, Pak Ali. Siap tempur. Ya, ya, siap, siap, Pak. Sebab nih saya dengar-dengar juga udah aplikasi aplikator yang lain udah mulai siap-siap tempur ke daerah-daerah ini, Pak. Nah, ya itu tadi Iya. Pak, mungkin senjata pamungkas kita ketika ada pertanyaan apa nih kelebihan Aulia Shop dan kenapa semua desa harus memilih Aulia Shop. Nah, dari segi harga kita berani Mm-mm. bersaing 1,5 dan sudah mendapatkan 8 aplikasi kan gitu. Ya, ya. Minimal satu komputer ada 8 aplikasi kan itu. Nah, betul. Kecuali kalau misalnya ada SDM yang lain mengelola, otomatis tambah lagi komputernya kan gitu ya, Pak ya. Ya, Oke, oke. ya itu tadi Siap, kalau siap. misalkan kayak pertanyaan Pak Ali di awal tadi, mungkin kan nggak semua unit usaha itu dalam satu komputer. Nah, kita bicara logika tadi Pak, kepalanya aja gitu. Mampu nggak mengelola 8 unit usaha itu dalam satu kepala gitu. Logika simpelnya kayaknya saya sendiri aja yang di akhirnya Audasoft itu kayaknya Iya, angkaan gitu. iya. Jadi memang kan ada dalam kepengurusan itu satu ketua, ya Pak ya. Kedua wakil ketua bidang keanggotaan. Nah, itu tuh bidang keanggotaan tuh dia punya punya komputer sendiri harusnya itu, ya kan. Kemudian ketiga wakil ketua bidang usaha. Kemudian sekretaris dan bendahara. Nah, bendahara ini dia juga harus punya satu laptop juga gitu kan. Sekretaris mungkin bisa digabung lah dengan bendahara ya karena masih awal gitu kan. Untuk surat menyurat segala macam satu laptop lah. Nah, yang bidang usaha ini tentu dia butuh laptop sendiri ya, atau komputer sendiri.
minimal aja tuh udah dua komputer ya Pak ya. Ya kan? Betul. Nah, apalagi kalau ketua dia butuh privasi sendiri, ketua tambah lagi satu, berarti minimal udah tiga. Tiga itu pun udah cukup memadai lah. Nah, itu nanti di masing-masing laptop atau komputernya disetel lah bidang mana, bidang yang tadi itulah yang kita bahas tadi. Misal ada sembako, cold storage sama logistik satu komputer. Kemudian simpan pinjam, klinik apotek satu komputer, bisa jadi begitu kan. Nah, Hmm. kemudian yang satu komputer lagi untuk satu untuk semua, karena berarti kan minimal Oke. tiga itu Pak. Mm-mm. Yang satu untuk semua itu SCTP ya Pak ya. Iya. Oke, Baik, mungkin terima seperti itu kasih. saja, Bapak. Baik, Sudah. baik, terima kasih. Mm. Oke, Cukup. nah kalau emang sudah cukup, Mm. mungkin sudah waktunya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari saya Mm. sendiri dalam penyampaian kata dari awal hingga akhir tadi, mungkin ada Ya, salah-salah dalam penyampaian kata atau ada hal yang mungkin menyinggung di hati Bapak Ali Akbar sama Pak Manap. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak. baik, baik. Terima kasih Pak. Oke, saya Terima akhiri. kasih. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori, Pak Sama-sama. Manap. Terima kasih ya.